Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa rahmat bagi setiap alam. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lain di dunia ini. Yang pertama, bahwa manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka menggunakan akal tersebut untuk menuntut ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada makhluk Allah di dunia ini yang Allah tidak memberikan kepadanya itu otak, namun diberikan akal, seperti binatang. Jadi siapa saja yang memiliki otak namun tidak berpikir dengan akalnya, maka dia sama saja seperti binatang. Ada juga makhluk Allah yang diberi akal, namun tidak menggunakannya untuk menuntut ilmu. Siapa dia? Dia adalah jin. Peradaban jin tidak semaju dengan peradaban kita. Karena hal tersebut, mereka tidak menggunakan akal mereka untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam menempatkan ilmu, para penuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu di atas derajat makhluk Allah yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa thalatha, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Artinya, jika seorang manusia itu meninggal, maka akan terputus segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu jika dilihat dari hukum menuntutnya dapat digolongkan menjadi 2 perkara. 2 hukum. Yang pertama, ilmu yang hukumnya fardu kifayah, dan yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu ain. Apa itu? Ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah ilmu duniawi, seperti ilmu kedokteran, tata negara, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ilmu ukhrawi, seperti akidah atau tauhid, Al-Qur'an dan hadis. Ilmu-ilmu itu wajib ditekuni oleh setiap muslim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah sebuah pepatah mengatakan, ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu sia-sia. Banyak kasus moralitas yang terjadi di negeri ini, di negeri kita ini, karena minimnya ilmu agama di setiap muslim. Contohnya, wakil kita di gedung DPR sana, pejabat-pejabat kita, mereka bukanlah orang-orang top. Mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi. Mereka, terutama mereka di dalam bidang politik kenegaraan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa banyak di antara mereka yang terjerat kasus korupsi? Hal tersebut dikarenakan terjadi tidak karena lain, karena minimnya kesadaran mereka tentang konsep ketuhanan. Mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha
yang meliputi akidah, akhlak, Al-Quran atau hadis atau lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut harus diterapkan sejak dini karena dapat mempererat dalam sanubari anak-anak setiap muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.